dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Raja Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku? Tidak pernah aku diam dalam rumah, sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku, aku bersabda, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, katakanlah begini kepada hambaku Daud, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi putraku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Natan. Melalui Natan, pesan itu kemudian disampaikan kepada Daud, bukan untuk menolak niatnya, melainkan untuk menuntun cara pandangnya. Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan. Niat itu baik, lahir dari rasa syukur atas hidup yang sudah tenang. Namun Tuhan mengingatkan Daud bahwa sejak awal dialah yang berkarya. Tuhanlah yang memanggilnya dari penggembalaan, menyertai di setiap langkah dan meneguhkannya sebagai raja. Dengan cara itu, Tuhan menempatkan Daud kembali pada dasar yang benar. Hidupnya bukan dibangun oleh usahanya sendiri, melainkan oleh penyertaan Tuhan. Tuhan juga menyampaikan janji yang jelas. Bukan Daud yang akan membangun rumah bagi Tuhan, melainkan Tuhan yang akan membangun masa depan bagi Daud. Bukan bangunan dari batu, melainkan keturunan dan kelangsungan hidup yang dijaga oleh kesetiaannya. Sabda ini sungguh dekat dengan hidup kita. Ada saat-saat ketika kita ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan sebagai bentuk syukur. Namun Tuhan mengajak kita terlebih dahulu menyadari apa yang telah Ia kerjakan dalam hidup kita. Tuhan tidak meminta Daud berbuat berlebihan. Ia justru meneguhkan janjinya. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada kemampuan Daud untuk membalasnya. Hari ini, sabda ini mengundang kita untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, bukan dengan rasa harus membuktikan diri, melainkan dengan keyakinan bahwa janji Tuhan menopang langkah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal niat baik di hati kami. Engkau tahu kerinduan kami untuk membalas kebaikan-Mu. Ajarilah kami untuk percaya bahwa hidup kami berada dalam tangan-Mu dan berjalan dengan hati yang tenang di dalam janji-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.